seperti lokal atau lebih besar. Ya, kalau di Indonesia nggak begitu. Ya. Jadi kalau yang seharusnya ya misalkan satu provinsi itu satu bahan itu akan lebih enak karena bandwidth yang digunakan adalah bandwidth lokal. Ya. Jadi kalau kita bicara internet ya biasanya bandwidth ada lokal ada bandwidth internasional. Ya. Contoh misalkan kalau saya butuh data dari kampus sebelah misalkan dari Brawijaya, saya tidak bisa menggunakan peer-to-peer ke sana. Jadi tanpa bandwidth internet atau jaringan internasional. Jadi saya harus misalkan minta ke teman saya butuh data ini, maka dikirimnya data itu paling pakai Google Drive, ya. Nah, di mana Google Drive itu kan menggunakan fasilitas internet, yaitu bandwidth internasional, ya. Bukan bandwidth lokal. Jadi dikirimnya ke saya, padahal dari kampus sebelah ya, sama-sama di Malangnya, itu harus data itu harus transit dulu dari Malang ke Jakarta Singapura ya, Singapura ke Taiwan, ke Amerika ke server induknya dari Google, baru balik lagi ya, balik lagi di Malang dan itu menuju komputer saya. Nah, artinya perjalanannya panjang, biayanya besar, bandwidth yang dikeluarkan cukup tinggi. Nah, kalau kedua, seperti kita mengcopy dari komputer sebelah, gitu. Jadi nggak ada butuh biaya internet. Nah, di Indonesia memang unik ya, karena yang mengembangkan ISP ya, Internet Service Provider, ya, itu adalah pengusaha bukan negara. Ya. Jadi jangan kaget, makanya di jalan itu kan kalau ada galian untuk fiber optik ya, bulan Desember ini yang gali XL, sebentar lagi yang gali Telkom, sebentar lagi yang gali Indosat ya. Ya memang begitu, karena yang mengembangkan adalah pengusaha ya, atau provider. Kalau di negara-negara yang sudah tertata ya, contohnya di Singapura ya, yang membangun infrastruktur untuk jaringan ya, yang membangun infrastruktur jaringan itu negara. Nah, nanti para provider itu menyewanya, disewakan ke akan di sana ada Singtel itu menyewa ke negara. Kalau di Indonesia dikembangkan sendiri. Makanya di Indonesia sebenarnya bandwidth-nya yang bandwidth internet yang kategori termahal ya. Ini one. Kemudian ini yang tadi peer ya. Ini bisa kita juga fungsikan dengan peer-to-peer yaitu seperti membuat kanal yang namanya VPN. Nanti kalau sudah di jaringan akan lebih detail, lebih rinci lagi. Ini MAN, satu kota ya. Ada WAN, ada MAN, ada LAN, ada MAN, ada WAN. Kemudian yang mendunia namanya kita. Nah, topologi jaringan itu ada tiga macam ini. Nah, ada bus, ring, star. Nah, ini yang bus. Ya. Topologi bus. Nah, topologi bus ini modelnya seperti ini. Ya. Nah, biasanya dipakai kabelnya bukan kabel UTP, ya, tapi namanya kabel RG58 biasanya. Kalau ingin tahu RG58 kan rata-rata punya televisi kan, ya, yang dipakai kabel antena itu ya, itu namanya RG58.
Nah, ini yang topologi ring. Nah, ini jadi disambungkan secara melingkar. Nah, ini enaknya kabelnya irit, ya. Nah, tapi kalau ada yang putus salah satu, jaringan ini tidak berfungsi. Nah, biasanya ini dipakai menggunakan kabel fiber optik. Ya, fiber optik biasanya begini. Nah, kenapa? Ya kabelnya, karena kabelnya nggak banyak, nggak butuh kabel banyak. Fiber optik itu mahal kabelnya. Nah, untuk mensiasati kalau ada salah satu yang putus, biasanya ini ada namanya double ring nanti. Ringnya itu tidak satu, tapi ada dua. Jadi kalau ada putus, masih ring yang lain bisa mengcover. Nah, ini yang topologi start. Ada host komputer yang tadi misalkan ada tentang hub, ya, di sini ada hubnya. Ini semua terhubung pada hubnya atau hubnya di sini. Nah, ini yang rata-rata dipakai di dalam LAN. Ini yang banyak diadopsi, ya. Ini biasanya menggunakan kabel UTP. Ya. Ini jadi bentuknya seperti bintang, ya. Ini namanya star. Ini banyak butuh kabel kalau ini. Nah, ini untuk teknologi di bidang komunikasi, ya, jaringan. Itu ada Ethernet, ya, Ethernet card atau NIC ini, Network Interface Card, ya. Kemudian ada TCP/IP, ya. Ini adalah untuk TCP/IP, itu merupakan kepanjangan dari transfer, kontrol, protokol, ya, dari yang namanya IP. Kemudian ada token ring, ya. Kemudian ada WAP. Nah, apa saja yang dimaksud di sini? Nah, ini ya. Nah, kita bicara tentang Ethernet, ya. Ini line teknologi that allow personal computer content for access to network, ya. Nah, ini Ethernet, ya. Ini adalah network, sebenarnya port Ethernet itu macam-macam, ya. Ini ada yang kalau menggunakan bus teknologi yang tadi pakai PNC, ya. Tapi kalau menggunakan RJ45, ya. Namanya konektor RJ45. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bedanya ini Ethernet sama internet itu apa ya, Pak? Oh iya. Terima kasih. Kalau internet itu kan kumpulan, ya, kumpulan network yang mendunia. Nah, kalau Ethernet, ya, Ethernet adalah perangkat yang digunakan atau port, ya, atau device yang digunakan untuk menyambungkan jaringan. Oke, saya tunjukkan dulu. Nah, ini, ya, ini Ethernet card, ya, macam-macamnya, ya.
ini yang menggunakan port RJ45, yang ini menggunakan BNC. Ya, ini yang dipakai menggunakan kabelnya RG58, kalau ini kabel penyambungnya menggunakan UTP. Ya Pak. Jadi ini ada device ya, device dari perangkat yang menghubungkan untuk ke jaringan. Jadi Ethernet itu kayak hub gitu, Pak? Bukan, kalau hub itu ya mungkin yang saya maksud seperti hub itu ada portnya ini. Ya. Di hub memang ada port yang ini, ada port namanya RJ ya, RJ45 ya. Nanti portnya hub itu ada RJ45, yang kemudian ada kalau yang menggunakan digunakan untuk kabel fiber optik dan kabel UTP ya, itu nanti ada port untuk yang fiber optik juga, itu ada hub yang seperti itu ya. Jadi kalau hub itu yang digunakan untuk sebagai penyambung ya, penyambung dari semua perangkat yang terkoneksi di jaringan tersebut, penghubung ya. Jadi bedanya di itu. Tapi kalau Ethernet ya Ethernet ini perangkat yang dimiliki oleh device yang dimiliki oleh komputer untuk menyambungkan ke jaringan. Ya. Oh, ini Ethernet card-nya. Ya. Atau mungkin begini, biar nggak bingung ya. Di Ethernet itu ada Ethernet card, ada port Ethernet. Sama bingung ya? Iya, gitu. Jadi Ethernet card itu kalau di yang namanya perangkat, di perangkat komputer itu biasanya dikenal namanya NIC, Network Interface Card. Network Interface Card itu device yang dipakai untuk menyambungkan ke jaringan. Nah, sedangkan colokannya ini ya ada macam-macam kan, ada yang X45, ada yang BNC seperti ini ya, kemudian ada yang SF2 itu yang pakai untuk ke fiber optik. Ini tergantung dari kabelnya ya. Kalau kabelnya UTP akan menggunakan ini, kalau kabelnya RG58 ini akan menggunakan ini Ya Pak. Nah, itu namanya port Ethernet. Nah, kalau yang hub itu ya, memang alat untuk menyambungkan semua komputer yang terhubung. Ya. Nah, itu namanya hub. Ya. Ya, bahasa kasarnya seperti pengepul ya hub itu. Poolingnya di situ. Nah. Oke, mungkin sementara itu pemahaman yang mungkin masih belum clear ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, silakan disampaikan di sini ya, biar nanti nggak keliru memahaminya. Ya. Mungkin dilengkapi dulu materinya, Pak. Oke. Nah, ini Ethernet LAN technology that allow personal computer to content for access to the network. Nah, ini pengertian dari Ethernet.
Ini yang based on bus teknologi ya. Nah, ini yang token ring ini ya. Modelnya. Di token ring itu ada arahnya ya, sini. Ini yang dipakai untuk biasanya dipakai menggunakan kabel fiber optik. Jadi modelnya token ya, di token ring itu ini ketika ada misalkan ya komputer ini ya 1, 2, 3, ada 4 kan termasuk printer. Nah, misalkan komputer 1 ya mau mengirim data ya ke printer. Walaupun dekat, tapi arahnya kan tokennya sudah ada arah di sini. Ada yang nanti kalau yang double ring itu arahnya bolak-balik. Ya. Ini digambarkan dengan searah jarum jam. Jadi walaupun ini dia tidak akan melakukan begini, jadi akan dilewatkan dulu ke komputer 2. Ya. Kan masing-masing itu kan ada ID-nya, ada kodenya, ada alamatnya. Misalkan alamatnya dikirim ke printer ya, maka di sini akan ditawarkan di sini. Apakah ini misalkan ya apakah ini pesananmu? Nah kalau apa ini misalkan saya kasih kode ya, ini chat ya misalkan ini 1 ya. Dia jalan ke sini akan ditanya ya, apakah ini chat? Bukan, dilewatkan sama ini menuju berikutnya. Nah di sini juga sampai di titik sini ya, ini akan ditawarkan juga, nah, apakah ini Z? Bukan, nah, maka dilewatkan. Kemudian di sini, apakah ini Z? Ketika dijawab iya, maka baru diambil datanya. Jadi komputer itu selalu jujur. Ya, kalau bukan miliknya dia nggak akan ngapa-ngapain, melihat aja tidak. Ya. Jadi dia akan mengambil itu memang haknya, kalau bukan dia lewatkan. Ya, token cara kerja dari token. Kalau yang di sini tadi, nah, ya, misalkan komputer yang di sini, ya, yang di bawah, ngirim ke yang di ujung sini. Ini modelnya ini di broadcast ke semuanya. Jadi semuanya melihat ada kiriman. Ya. Ada kiriman dari komputer, misalkan komputer Z ke komputer 1. Semuanya tahu bahwasanya ada kiriman dari komputer Z ke komputer 1. Nah, tapi yang lain hanya melihat saja, nggak akan ngambil. Yang ngambil adalah komputer 1. Ini yang Ethernet. Nah, yang token tadi itu berjalan ditawarkan satu-satu. Nah, kemudian ada yang namanya TCP/IP. TCP/IP yaitu Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Apa yang dimaksud di sini? Ya. Ya, TCP/IP biasanya kita mengenal yang namanya IP ya, Internet Protocol. Ini adalah alamat ya, alamat spesifik dari komputer yang sedang aktif di jaringan. Jadi gini, ketika kita aktif di jaringan itu kan ada yang namanya ID ya, ada ID itu atau alamatnya, alamat khusus, alamat spesifik atau alamat unik. Jadi alamat itu tidak boleh ada yang sama. Nah, bagaimana ketika ada yang sama, maka di dalam jaringan akan diputuskan kalau ada alamat yang IP yang sama atau alamat yang sama, maka dua-duanya tidak dilayani. Maka di jaringan tersebut
akan diinformasikan, biasanya di komputer saudara akan tertulis ada informasi IP konflik. Nah, kalau ada keterangan IP konflik berarti ada yang IP-nya sama. Biasanya kan kalau IP versi 4, ya IP versi 4 itu biasanya salah satunya misalkan kelas C itu kan 192, 168, ya titik 0, titik 3 misalkan. Contohnya begitu. Ini ada transmit data by breaking up into packet. Nah, ini peran daripada TCP. Ya, ini adalah alamatnya. Jadi TCP itu mengatur ini. Ya. Jadi ketika mengirimkan data itu pasti bentuk dalam paket-paket. Ya. Misalkan yang dikirim itu 3 mega, ya. Atau katakan nggak usah besar 1 mega lah ya. 1 mega berarti kan 1024 ya. Itu kilo ya. Mega berarti ya berarti tidak kilo ya. Mega kalau kilo 1024. Nah, itu akan dipecah menjadi paket-paket kecil. Paket-paket kecil itu tergantung dari kemampuan dari komputer yang ada atau perangkat yang dinaikin. Misalkan mampu mengirim 1 kilobyte berarti misalkan 1 mega tadi dipotong-potong menjadi setiap kilo paket-paketnya. Jadi tidak dikirim langsung 3 mega bleng, tidak ya. Ya sama halnya ketika saudara mengcopy file itu kan ada tahapannya ya. Kalau besar paket-paket ini dikirimkan satu persatu secara berurut ya. Ketika ada permasalahan ya, maka misalkan yang dikirim dan diterima tidak sama, berarti ada kecacatan, maka ada informasi untuk dikirim paket lagi sampai itu betul. Nah, ini yang TCP. Ya. Nanti ketika saudara nanti masuk di mata kuliah jaringan, itu ada model pengiriman, ada TCP, ada UDP namanya. Ya. Kalau TCP itu pengiriman paketnya itu dijamin paket itu sampai dengan benar. Nah, pasti akan lebih lambat. Ya. Tapi kalau yang UDP itu paket itu dikirim cepat, ya. Tapi tidak peduli diterima, ya, diterima dengan selamat atau dengan tidak selamat, nggak mau tahu. Ya. Contoh UDP apa? Ya. Ya. Itu dijalankan. Contoh UDP apa? Misalkan siaran televisi. Ya, nggak peduli. Misalkan jaringan di tempat saudara itu jelek, gambarnya putus-putus, nggak mau tahu. Ya. Terus kemudian saudara kelewatan siarannya, saudara kan tidak bisa minta untuk khusus saudara dikirim ulang mulai awal. Kalau nonton televisi bisa nggak begitu? Nah, itu namanya UDP. Nah, tapi kalau TCP tidak dipastikan. Misalkan yang dikirim itu putus jaringannya, nanti dikirim ulang. Yang TCP. Nih, kemudian di sini ada yang namanya paket itu apa sih? Data divide into small piece ya. Nah, jadi data itu dicacah, dipecah-pecah, ya, dibagi-bagi, nah, akan bisa dikirim dengan cepat dan diawasinya mudah. Nah, kemudian ada yang namanya router ya. Device that direct packet analog access available byte. Ini yang mengatur. Jadi yang tadi misalkan begini, carikan jaringan yang lebih konkret.
Misalkan begini, biasanya ya di dalam hub itu ya ada namanya hub router juga ada. Ya. Kalau hub biasa hanya menyambungkan tok, tapi kalau hub router itu mengatur. Jadi gini, dia akan selalu ngecek jaringan ini, ya, yang aktif siapa aja. Misalkan ada yang mati di sini, ya, maka data akan diupdate. Hanya komputer 1, 2, 3, 4. Yang 5 nggak nyala. Nah, ketika dia nyala, baru masuk di data lagi. Ketika misalkan ini pengiriman dari komputer 1 ke komputer 5, ya, ini diatur. Jadi hub itu ada dua sebenarnya, ada hub, ada switch ya. Yang lebih pintar namanya switch. Nah, itu namanya hub router. Nah, jadi di sini ketika ngirim begini, kalau yang namanya hub biasa, jadi ketika dikirim untuk komputer 5, dari sini langsung di broadcast ya, ke semua komputer. Nah, yang dikirimi yang ambil, yang lain nggak ngambil. Nah, tapi kalau yang switch atau hub router di sini, ya, maka ketika masuk ke sini, ya, itu akan ditanya, ya, komputer 5. Nah, komputer 5 jawab hadir, maka langsung diberikan. Nggak di broadcast. Ya. Ini yang menggunakan hub router atau switch. Ya. Nah, ini yang mengawasi ya, paket ini benar, paket ini sampai, itu ada namanya router. Ini ada paket switching ya, teknik breaking message, paket sending paket, and receiving data. Jadi paket switching ini yang melaporkan ya, misalkan dikirim itu sampai dengan selamat, sampai dengan cacat atau gagal, ini diurusi oleh paket switching. Ini yang ada di dalam namanya TCP/IP. Nah, ini yang menggunakan wireless application protocol ya, atau WAP. Nah, ini pada dasarnya cara kerjanya sama, tapi tidak menggunakan kabel. Ya, ada perangkatnya ya. Misalkan yang mengkoordinir tadi biasanya menggunakan hub, nah, itu kalau menggunakan wireless biasa akan menggunakan router, wireless router namanya ya. Biasanya kalau saudara lebih familiar mengatakan access point router ya, itu yang pakai wireless. Ini untuk intranet ya, internet network that uses internet ya. Biasanya intranet itu ada di dalam LAN ya. Ini yang terbatas ya. Nah, ini ada server dan klien ya. Misalkan layanan terbaik, misalkan yang local area, contohnya apa, misalkan dipakai untuk pembuatan rapot di SMA, itu biasanya layanan tidak terkoneksi dengan internet, tapi intranet. Hanya satu sekolahan aja itu yang mengakses, tidak bisa diakses dari luar. IP-nya pakai IP lokal, bukan IP publik. Nah, ini extranet. Oke. Ini firewall. Jadi untuk mengamankan data, mengamankan komputer, mengamankan jaringan, itu ada namanya firewall. Ya. Firewall itu ada dua macam, ada firewall hardware, ada firewall software. Ya. Seperti di UIN Malang itu, ya, itu ada firewall hardware dan software.
Jadi ini yang untuk melindungi yang ada, misalkan ini UIN ya, nah, UIN Malang, semua komputer yang terkoneksi di dalam UIN Malang ini ada dikontrol oleh firewall ini. Jadi ini hardware and or software that restrict access to data and information on network. Jadi ini untuk melindungi ini. Nah ini yang akan mengatur apa saja yang diizinkan untuk terkoneksi ke internet. Makanya pengelola, misalkan contoh yang ada di UIN Malang, ini dikelola oleh PT IPD. Nah PT IPD itu bisa melihat ya apa saja yang diakses oleh yang ada di dalam sini. Selama menggunakan jaringan internal dari UIN, ya, ini bisa dikontrol di sini. Bisa dilihat ya, person to person bisa diketahui. Ya jangan khawatir, datanya pasti bisa dibuka itu. Lognya ada. Misalkan saya ya hari ini ngakses apa aja. Oh saya ternyata banyak menggunakan jaringan untuk WA saja. Ya. Atau saya membuka sesuatu yang aneh, memang. Itu bisa dilihat di sini. Saya download ternyata menggunakan Grab ya, Grab download ya. Misalkan saya crawling data ya, itu bisa dipantau. Diizinkan atau tidak, bisa di sini diputus itu. Nah ini diatur oleh firewall. Nah ini untuk memberikan keamanan. Dan termasuk yang dari luar ya, mau mengakses, mau menjebol, ini harus melewati ini dulu. Nah, makanya yang namanya kalau firewall hardware ya, ini kalau di dalam pengadaan ya, dalam sistem lelang yang saat ini ada perkecualian. Untuk pengadaan hardware firewall ini tidak akan disebutkan tipenya maupun mereknya, ada pengecualian. Nah kalau orang tahu tipe atau mereknya, ini sangat mudah untuk melakukan peretasan. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, izin tanya Pak. Itu tadi yang extranet itu gimana ya Pak? Oh extranet. Ya. Iya Pak. Oke. Ya. Extranet ini sebenarnya pengertian dari allow customer or supplier to access part of company intranet. Jadi gini, tadi kan intranet, ya, itu biasanya diakses oleh lokal. Yang saya contohkan tadi, bagaimana kalau saya contohkan tadi untuk pengisian raport ya di SMA. Nah, aplikasi itu hanya bisa diakses selama ada di SMA tersebut, di dalam jaringannya SMA, tidak bisa diakses di luar. Nah, itu yang intranet. Nah, sedangkan extranet bagaimana? Nah, misalkan begini, ya, untuk aplikasi pengisian raport itu kan harus ada yang namanya supervisi, apalagi sekarang era keterbukaan. Artinya tidak bisa serta-merta seenaknya sendiri menilai, kan? Itu harus ada guideline-nya. Nah, supervisi itu biasanya dilakukan dari Kemendikbud. Ya. Benar enggak isian-isian ini sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan instruksinya, tidak karena tidak buka atau apa kasih nilai jelek dan nah itu kan harus diawasi. Itu istilahnya ada supervisi atau dewan pengawas, biasanya dilakukan oleh kalau terkait dengan SMA oleh Dikbud.
Dikbud itu kan tidak harus berkunjung, ya. Kalau mau melihat harus berkunjung ke sana. Oh, enggak, maka harus diberikan hak akses. Nah, jadi aplikasi tersebut bisa diakses di luar, ya, dari SMA tersebut. Ya. Ini artinya apa? Tidak harus datang ke situ. Kalau harus datang ke situ kan biasanya tahu kedatangannya akan dirubah semua kan. Tapi kalau bisa diakses dari luar dengan fasilitas khusus atau dibuka secara peer-to-peer atau apa, diizinkan itu diakses dari luar, itu namanya extranet. Jadi kalau internet bisa diakses publik, tapi extranet itu diakses secara terbatas. Dibatasi siapa yang mengakses itu. Misalkan saya diizinkan untuk mengakses itu, ya saya diberikan hak akses itu aja. Yang lain nggak akan bisa. Ya. Mungkin itu ya. Ya, Pak. Yang lain, silakan. Kalau untuk firewall hardware dan software itu gimana, Pak? Oh iya. Kalau firewall software itu ya istilahnya firewall itu istilahnya penjaga gerbang ya. Gambarnya kalau misalkan di kampus UIN ya, menjaga gerbang itu ya seperti satpam yang ada di depan itu, yang memastikan oh yang masuk ini, yang ngawasi, oh yang masuk ini orang UIN diizinkan. Ya. Kalau enggak ditolak. Kan gitu. Seperti itulah. Jadi dia yang akan mengawasi keluar masuknya data, informasi maupun instruksi dari dan ke dalam. Jadi ini tergantung dari aturan yang ada diletakkan di dalam firewall. Kalau yang firewall software ini bentuknya berupa memang software yang ditanamkan pada server, ya, server yang berfungsi sebagai kalau dikatakan server yang berfungsi hanya sebagai firewall, enggak, ya. Tapi biasanya ditanamkan pada server yang digunakan untuk router ya, firewall router ya, jadikan satu itu secara software. Tapi kalau hardware itu secara fisik ada, secara device itu ada. Ya. Jadi untuk kalau firewall hardware itu hardware-nya ya cuma untuk firewall aja, Pak, tidak bisa buat ya. Ya, yang mereknya banyak sekarang ya, yang umum ya, yang mahal itu punyanya Cisco ya, nah, itu ada. Ya kalau Cisco memang perangkatnya memang mahal. Jadi di situ ada bisa di set secara langsung, ya, bisa di manage secara langsung di hardware-nya. Nah, kalau software itu masih bisa masih memungkinkan untuk dijebol ya. Tapi kalau hardware itu ya memang memungkinkan tapi kecil ya. Relatif aman biasanya, asalkan merek dan spesifikasinya nggak tahu ya. Kalau sudah tahu merek dan spesifikasinya, cara kerjanya tahu, nah itu mudah untuk dijebol. Jadi hardware ini biasanya pengadaannya ini khusus ya, tidak harus lewat lelang, bisa langsung menunjuk rekanan. Kalau lelang kan nanti diketahui, oh UIN Malang beli firewall hardware merek ini, tipenya ini. Nah, itu cuma nggak ada seperti itu. Ya. Oke, yang lain? Saya ingin bertanya, Silakan.
Kalau yang di CBT itu Pak, yang di ujian sekolah yang berbasis komputer itu pakai yang mana biasanya Pak? Pakai yang intranet itu ya Pak? Oh, CBT. Iya. Ya. Eh, CBT yang dilakukan di ini ya, harus hadir ya. Iya Pak. Nah, kalau CBT harus hadir biasanya pakai intranet lokal ya. Oh, iya, iya. Terima kasih Pak. Kalau misalkan saudara yang ikut apa, kan banyak CBT yang misalkan saudara ikut TOEFL ya, TOEFL maupun TOEFL ya, ujiannya kan online ya. Iya. Nah, ujiannya kan online. Nah, itu bukan internet tapi internet. Ya. Misalkan saudara ngambil kalian untuk Cisco misalkan Cisco router, itu kan ujiannya online. Oh, iya Pak. Itu CBT juga. Ya. Tapi kalau yang dipakai untuk ujian di sekolah itu masih interaktif. Iya, iya Pak. Ya kan? Oh, berarti yang intranet itu nggak bisa terhubung ke internet ya Pak, ke browser? Loh, ya bisa aja. Tapi browsernya kan lokal. Iya Pak. Nah, setting browsernya lokal. Oh, iya, iya. Ini nggak bisa diakses lewat internet. Iya. Nah, kalau mau diakses lewat internet ya tinggal ngasih IP publik aja bisa, asalkan mau. Oh, iya, iya. Ya kalau intranet biasanya hanya menggunakan IP lokal. Ya. Kalau bisa diakses lewat internet itu IP publik. Iya Pak, iya. Oke, yang lain? Terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Saya izin bertanya Pak. Oke, silakan. Kan di setiap komputer sudah ada ini Pak, apa? Sudah ada firewall-nya. Itu Iya. masih wajib install antivirus untuk firewall atau enggak? Ya, kalau kita bicara dari sistem yang kita miliki, ya sudah ada sudah ada firewall. Apakah perlu antivirus? Ya, sebaiknya sih masih perlu ya. Kenapa? Ya, kita tahu sendiri operating system yang kita miliki itu apa sih sebenarnya? Bajakan atau original itu seperti. Kalau disadari itu bajakan, ya sudah pasti. Misalnya pintu itu sudah terbuka lebar untuk siapapun. Ketika saudara melakukan crack, itu berarti sudah terbuka lah port minimal itu yang menyediakan crack itu. Jadi itu sudah membuat satu pintu tersendiri yang saudara tidak tahu di mana pintu. Istilahnya pintu kemana saja, tapi saudara nggak tahu itu siapa yang memanfaatkan. Walaupun firewall itu saudara setting, ya percuma firewall tersebut tidak bisa menghandle pintu yang sudah dibuka oleh orang lain. Kemudian apakah perlu ya antivirus? Kalau memang komputernya mumpuni, ya dipasang saja antivirus. Yang pada dasarnya inginnya sebenarnya untuk bisa mengamankan sistem kita. Nah, kita juga harus tahu ya antivirus yang kita pasang ya berbayar atau tidak. Ya. Kalau berbayar ya ini jangan pasti baik ya,
Tapi kalau tidak berbayar, ya jangan berharap bisa maksimal. Saya pakai berbayar Pak, tapi nge-crack, ya sama aja. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Ya pada dasarnya, kenapa sih kita harus takut dengan virus? Ya, padahal kita nginstal sendiri kan, misalnya misalkan software operating system atau install aplikasinya, itu juga dapat download, mengcopy dari teman, ya. Padahal nggak ada guarantee yang di-copy dari temannya itu bebas virus atau tidak. Nah, kalau itu sudah terkontaminasi virus, kemudian saudara install, kan sama juga memasukkan virus ke dalam komputer saudara. Nah, apakah perlu Pak? Iya, kalau bagian dari ikhtiar, ya perlu diinstal. Kalau komputer saudara masih terkena virus, ya sudah, biarin aja. Kenapa harus takut dengan virus? Yang bisa diamankan, diamankan. Pak. Kalau ditanya perlukah? Ya saya rasa kalau memang komputernya mumpuni, diinstal saja. Ya. Tapi kalau komputernya resource-nya terbatas, wah usah, biarin aja. Nanti dikasih antivirus tambah lambat. Ya, yang paling penting itu data itu, tempat data selalu dipisahkan dengan tempat dari operating system. Ya, drive-nya dibedakan. Jadi ketika harus diformat ulang, diinstal ulang, data saudara tidak hilang. Oke ya. Ya, Pak, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Yang lain? Ya, ini kita bicara tentang firewall ya, kemudian ini yang home network. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya tentang jaringan yang ada di rumah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang namanya trennya saat ini smart, ya. Dengan ditemukan IoT, Internet of Things, ya. Ada namanya smart building, ada lampu yang bisa dikontrol dengan menggunakan HP dan sebagainya, ya. Ya, yang paket murah meriah itu kan punyanya Bardi, ya. Kalau boleh saya sebut merek, yang mahal itu punyanya Philips, ya. Ya, murah meriah konsekuensinya memang itu ada hole juga ternyata. Bagi itu kan ternyata kalau saya baca resensinya, ya, dari beberapa teman yang sudah nyoba, saya sendiri kan juga nyoba, itu ternyata punya badannya Cina, ya. Jadi harus koneksi lewat HP, dan itu ada satu tunnel, ada satu celah. Jadi ketika sudah terkoneksi ke sistemnya Badi itu, maka perusahaan itu bisa mengintip data yang ada di HP. Jadi di gadget itu bisa dilihat atau bisa diakuisisi datanya. Itu yang ada. Jadi saya memang mencoba untuk menggunakan beberapa, karena saya saat ini lagi mengembangkan penelitian untuk smart building, ya. Ya, kebetulan di tahun ini saya mendapat dana penelitian untuk smart building yang saya terapkan di masjid, ya. Smart building masjid, jadi pengontrolan untuk kegiatan dari masjid itu bisa dilakukan lewat gadget, ya. Jadi takmirnya atau petugas yang mengurusi masjid, ya, atau marbot, ya. Itu misalkan waktunya menjelang sholat zuhur, tinggal dinyalakan saja perangkatnya menggunakan HP,
Oh, ini waktunya lagi apa? Misalnya kalau sola-sola ya, itu semua bisa dikontrol lewat HP atau gadget. Nah, ini namanya home network. Nah, ini sudah berkembang menjadi intelligent home network. Semua perangkat bisa dikontrol dalam satu perangkat. Itu namanya sekarang lagi namanya smart building. Gitu. Ini ada FTP. Nah, internet standard that allow you to upload and download file transfer protocol. Upload sama download ini pakai FTP ya. Ini ada port FTP yang diaktifkan. Kalau ini belum diaktifkan oleh servernya, ini tidak bisa melakukan upload maupun download. Ini yang menggunakan PSTN, Public Switched Telepon Network, sering data kerja dari telepon yang PSTN, telepon rumah ini ya. Nah, ini ada yang dial up sama dedicated phone, ya kelebihannya masing-masing, ya mungkin bisa dicari saja. Nah, biasanya dihitungnya ya lewat ini bit per second, kilobit, megabit, dan gigabit. Ini yang akan menjadi berapa besarnya biaya yang dikeluarkan. Digital, ada dial up, ada ISDN, Google, ATP1, ATM. Ini hanya besaran transfer rate-nya aja. Nah, ini untuk hitung-hitungannya misalnya. Ini perangkat untuk komunikasi, ya. Ada dial-up modem, ya. Ada ISDN dan DSL modem, ada cable modem, ada network interface card. Nah, ini yang modem. Modem itu kepanjangan dari modulate atau demodulate. Ya. Kalau modulate convert digital sinyal into analog sinyal. Tapi kalau demodulate convert analog sinyal into digital sinyal. ISDN, DSL, ya, use digital modem, ya, with digital telephone line, ya. Ini cable modem, yang pakai cable, ya, modem bisa receive data ya cable, misalkan dipakai untuk television cable ya. Di Indonesia belum terlalu marak ya televisi kabel ya. Nah, ini yang namanya network interface card atau NIC yang tadi saya tunjukkan gambarnya. Dikenal namanya Ethernet card ya. Ini yang tadi saya contohkan menggunakan hub ya, seperti pooling atau pengepul gitu. Nah, ini channelnya ya. Ya, dalam channel itu atau media ya, communication path between two device, dia memfasilitasi atau medianya. Nah, di sini ada namanya bandwidth, ada transmission media. Nah, berapa lebar bandwidthnya ya. Misalkan seperti di UIN ya, sekarang lebar bandwidth yang dimiliki UIN itu kurang lebih apa ya, sekitar 600 ya, 600 atau 1, ya, 1,3 giga kalau nggak salah kontraknya gitu. Nah, transmission media itu materialnya ya, pakai kabel atau tidak kabel. Ini sending request, cara pengirimannya aja ya. Misalkan di sini sending request information. Nanti server menerima dikembalikan lagi.
Ini yang komunikasi, ini yang misalkan harus lewat satu, ya, dipancarkan ke satu dan ini secara fisik ya, wire, cable, and another digital transfer ya, adalah use communication signal. Ini yang namanya diffuse phase, ada 10 phase, ada 100 phase, ada junction phase, ada broken phase. Nah, ini yang menggunakan 10 phase ini di Ethernet, yaitu biasanya yang tadi lewat kabelnya pakai kabel EJ58, kabel antena itu. Ya. Ini kecepatannya hanya 10 phase, ya. Hanya 10. 10 apa? Ya 10 megabit per second. Ini. Nah kalau yang 100 ini ya 100 megabit per second. Ini menggunakan fast Ethernet. Nah, ini menggunakan kabel UTP mulai ya, UTP Cat 4 dan 5. Nah, kalau yang sudah 100 ini yang pakai gigabit ya 1000 megabit per second ini menggunakan UTP Cat 6. Nah, kalau token ring ini 4 sampai 16 megabit per second. Ini biasanya ya. Ini menggunakan ini kabel kabel apa? Fiber optik ya. Di atas 100 meter channel ini. Ini koaksial. Kemudian ini fiber optik. Nah, fiber optik ini sampai sekian ya. Internet, pas Ethernet ya. Kemudian FDDI ini yang pakai token ring tadi. Ini Twisted cable ya, yang ini tadi saya sampaikan pakai UTP tadi. Ini kabel coil, ini kabel antena, ini yang fiber optik. Pakai wireless. Jadi wireless itu pakai gelombang radio, ada microwave, ya. Ada komunikasi satelit, ada seluler, ini ada infrared, ini macam-macam. Ini kalau pakai wireless local area, nah ini bisa menggunakan namanya access point router. Tidak perlu kabel, kita setting aja. Settingnya di mana? Di sini. Di access point. Ini seluler radio. Ini yang microwave. Yang dipakai untuk antar kota. Ya. Ini yang satelit misalkan antar pulau, antar benua ya. Ini infrared ya. Nah, syaratnya infrared itu harus ini line of sight. Jadi harus bisa melihatnya, tidak boleh terhalang. Kalau wireless, kalau WiFi ya, yang saat ini itu bisa diarahkan asalkan bukan benda keras, solid istilahnya. Misalkan tembok ya, tembok cor itu nggak bisa nembus, kaca masih bisa, kayu bisa.
Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, saya Pak, izin bertanya. Ya. Kalau yang di bagian fiber optik tadi Pak, fiber optik. Di bagian fiber optik itu Pak, kan kabel yang dipakai di WiFi Pak, itu kan pakai fiber optik ya Pak, kecepatannya batasnya 100 MB di situ Pak. Kenapa kok nggak pakai yang kabel apa yang sampai 1 gigabit itu Pak? Oh, ya. Di bagian kabel. Oh, ini ya? Ah ya itu Pak. Kok tidak pakai yang 1000 base saja Pak? Ya. Jadi gini, fiber optik itu macam-macam ya. Jadi fiber optik ini yang menggunakan F dan FX ya. Ini 100 base ya. Ini FDDI ya, itu bisa menikah. Pada perkembangannya ya, fiber optik itu sekarang tidak lagi bicara tentang mega ya, tapi fiber optik yang saat ini sudah menggunakan giga. Karena bahannya itu kan berbeda. Ada 2 macam bahan, ada yang menggunakan serat kaca, ada yang menggunakan seperti plastik. Ya. Oh, yang ini, yang cepat itu biasanya menggunakan kaca. Kemudian ada 2 macam juga untuk jenis kabel ini. 2 macam ini juga akan berpengaruh pada harga. Jadi yang pertama, harga kabelnya murah, tapi perangkat pendukungnya mahal. Ya. Namanya ada yang namanya multi mode dan single mode ya. Kalau yang single mode itu biasanya kabelnya murah, ya. Tapi secara harga kabel murah, tapi perangkat pendukungnya, pembangkit sinyalnya, terus kemudian konektornya ya, itu mahal. Kalau yang multi mode itu kabelnya sendiri mahal, tapi perangkat pendukungnya, pembangkit sinyalnya, konektornya itu murah. Nah, biasanya itu sudah masuk di kategori giga ya pengirimannya. Ya. Terus kemudian yang single mode ya dipakai untuk menarik jaringan misalkan antar kota, antar gedung, itu dipakai single mode. Karena apa? Jauh. Kalau di jauh itu hitung-hitungan kabelnya, cari yang kabel yang murah. Tapi perangkat pendukungnya, karena apa? Yang single mode itu alat pembangkit sinyalnya menggunakan laser. Ya, makanya mahal. Itu untuk yang jarak jauh, laser akan lebih bagus. Nah, tapi kalau yang multi mode, pembangkit sinyalnya menggunakan LED, itu lebih murah. Ya. Terus kemudian konektornya akan lebih murah. Tapi kalau yang tadi konektornya mahal, sedangkan biasanya itu konektor itu banyak. Iya. Tapi teknologi di yang namanya fiber optik. Kalau yang sini kan masih pakai fast Ethernet. Nah, sekarang itu yang teknologi yang baru menggunakan fast 2, ada fast 3 dan seterusnya ya. Iya. Oke, yang lain silakan. Saya ingin bertanya Pak. Ya, jadi itu apa untuk radiasi apa suara saya putus-putus? ya silakan Mas General.
Oh ya. Jadi untuk sinyal radiasi, sinyal internet gitu kok bisa nggak dirasakan sama manusia gitu loh Pak. Bahkan itu radiasi yang apa bisa menyebabkan pom bensin kok meledak gitu. Terus di bagian speaker gitu kadang kalau ditekan sama HP itu jadi suaranya aneh gitu loh. Itu kok bisa kayak gitu Pak? Ya, itu yang berarti menggunakan frekuensi atau gelombang yang pakai wireless. Jadi kalau yang wire, biasanya akan tersampaikan atau teredam nggak ada. Tapi kalau yang wireless, nah di sini wireless ini frekuensinya mana yang saya katakan. Transfer rate-nya nggak ada dulu. Jadi gini, yang namanya frekuensi itu diatur. Ada jadi semua yang ada di dunia ini termasuk cahaya itu kan juga ada frekuensi. Ya, ada pengaturan frekuensi yang ada. Nah, sebenarnya semua yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita rasakan itu kan frekuensi. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Frekuensi sekian sampai sekian itu cahaya, frekuensi sekian sampai sekian itu suara, frekuensi sampai sekian itu rasa, ya misalkan. Semua ada frekuensi yang ada. Makanya di beda antara mata manusia dan mata dari unggas, ya, karena frekuensinya ada yang bisa dilihat oleh mata manusia, ada yang tidak bisa dilihat oleh unggas. Ada yang bisa dilihat oleh unggas tapi tidak bisa dilihat oleh manusia. Contohnya apa? Ini adanya ultraviolet, UV itu mata manusia nggak bisa melihat, tapi unggas bisa. Ya. Infrared itu mata manusia nggak bisa lihat, tapi unggas bisa. Nah itu ada batasan. Ya. Makanya di yang untuk transmisi ya misalkan itu kalau kita bicara frekuensi. Nah, untuk frekuensi untuk transmisi ya transmisi data informasi maupun instruksi itu ada namanya untuk broadcast radio, misalkan untuk siaran radio itu ada frekuensinya diatur, ada frekuensi sekian mega sampai sekian mega. Itu untuk radio. Terus kemudian untuk microwave ya, itu ada pembatasan, jadi frekuensinya sekian sampai sekian. Satelit itu ada sekian sampai sekian. Seluler ya. Kalau microwave itu 2,4 sampai 5,5 giga kalau nggak salah ya, yang dipakai untuk wifi itu. Satelit itu bisa di atasnya itu. Seluler ya di antara range yang microwave ini. Ya. Infrared itu ada frekuensi yang lebih rendah ya. Nah, frekuensi ini ya secara langsung memang tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa dirasakan. Ya. Ya. Frekuensi itu kan pasti ada namanya elektromagnetik ya, misalnya efek dari radiasi elektromagnetik. Nah, semua itu ada efeknya, tapi asalkan durasinya ya itu tidak melebihi ambang batas. Ya. Makanya kalau melebihi ambang batas,
paparannya itu kemampuan tubuh untuk menetralisir itu jadi lambat. Makanya kenapa ketika kita bersentuhan dengan perangkat elektronik, ya, itu disarankan tidak lebih dari 2 jam. Ya, itu harus sudah refresh. Jadi memberikan kesempatan untuk tubuh kita menetralisir itu. Nah, kalau kelebihan itu yang akan jadi masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Ya. Oke, yang lain? Sudah Pak, sepertinya Pak. Nggak ada. Cukup ya? Iya Pak. Oke, ini sudah Terima kasih. sama-sama. Oke. Oke, saya ini, jumlahnya nambah ya. Saya ini, dinyalakan dulu kameranya, yang ambil dulu, bisa absensi. Oke ya, semoga yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat. Amin, amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.